Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Cara menyusun jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang. Di sini terdapat neraca saldo dan contoh soal. Yang pertama, berdasarkan stok opname, persediaan barang dagangan dinilai seharga 4 juta rupiah. Gunakanlah metode ikhtisar laba rugi. Yang kedua, gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar 2 juta rupiah. Yang ketiga, perlengkapan yang tersisa senilai 1 juta rupiah. Yang keempat, peralatan disusutkan sebesar 10%. Yang kelima, asuransi dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Dan yang terakhir, sewa dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Buatlah jurnal penyesuaian toko sembako Raya Indah. Berdasarkan stok opname, persediaan barang dagangan itu dinilai seharga 4 juta. Kita cek persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo yaitu sebesar 5 juta. Berarti data 5 juta ini salah, yang benar adalah 4 juta. Berarti 5 juta yang semula ada di posisi debit harus dikeluarkan dengan cara dikreditkan. Nah, persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo ini kita anggap sebagai persediaan barang dagang awal yang harus dikeluarkan dengan cara dikreditkan. Maka kita tulis di sini Januari 2021 pada tanggal 31. Karena jurnal penyesuaian itu dibuat di akhir periode, persediaan barang dagang ini kan di sisi kredit, maka debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Karena diminta menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi di posisi debit. Kreditnya persediaan barang dagang yang awal yaitu sebesar 5 juta. Berarti kita tulis di sini angkanya sebesar 5 juta di posisi debit. Kemudian di posisi kredit juga 5 juta. Ini adalah cara mengeluarkan persediaan barang dagang yang salah. Sekarang kita masukkan persediaan barang dagang yang benar, yaitu sebesar 4 juta. Maka persediaan barang dagang ini kita debitkan. Nah, persediaan barang dagang akhir ini adalah akhir stok opname kita debitkan dan kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Angkanya sebesar 4 juta. Nah, debit maupun kredit yaitu sebesar 4 juta. Setelah itu kita garis. Garis ini sifatnya hanya membantu saja. Lanjut ke soal nomor 2. Gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar 2 juta. Nah, ini kan periode Januari. Ternyata ada gaji bulan Januari yang baru dibayar di awal Februari. Padahal ini beban bulan Januari. Berarti ada beban yang belum dibayar. Dan utangnya bertambah. Utang bertambah itu ada di posisi kredit. Beban bertambah di posisi debit, yaitu beban gaji. Kreditnya adalah utang gaji karena belum dibayar, yaitu sebesar 2 juta, baik di debit maupun di kredit. Selanjutnya, soal nomor 3. Perlengkapan yang tersisa senilai 1 juta. Untuk menyesuaikan perlengkapan, kita harus tahu data perlengkapan yang ada di neraca saldo. Perlengkapan yang kita cari sebesar 1.500.000. Padahal yang diminta perlengkapan itu yang tersisa ternyata hanya senilai 1 juta. Padahal di sini 1.500.000. Berarti terlalu kebanyakan, harus dikurangi. Dikurangi perlengkapannya sebesar 500.000 agar sesuai dengan yang ada di sini. Maka perlengkapannya dikurangi. Perlengkapan dikurangi itu di posisi kredit. Tanggal 31. Beban perlengkapan di debit. Dan perlengkapan di kredit. Sebesar yang hilang tadi yaitu 500.000. 500.000 menempati posisi debit dan kredit. Selanjutnya, soal keempat. Peralatan disusutkan sebesar 10%. Nah, untuk menyusutkan peralatan ini juga kita harus mengetahui data neraca saldo pada peralatan. Nah, kita lihat peralatan di sini sebesar 6 juta. Disusutkan 10%, berarti 10% dikali 6 juta. Maka hasilnya yaitu sebesar 600.000.
maka peralatan ini harus dikurangi, tapi bukan peralatannya yang dikurangi, tetapi akumulasi penyusutan peralatan. Berarti pengurangan peralatan ini bertambah di posisi kredit, dan debitnya yaitu beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan di sisi debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Dituliskan angkanya sebesar 600.000, menempati posisi debit dan kredit. Selanjutnya, soal nomor 5. Asuransi dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Kita cek di neraca saldonya lagi. Kita cari akun asuransi. Ternyata nama akunnya adalah asuransi dibayar di muka. Berarti dia adalah golongan harta. Kalau golongan harta, maka dia disesuaikan dengan menggunakan metode harta. Untuk menyesuaikan metode harta, kita menggunakan rumus HBHH. H yang pertama itu adalah golongan harta. Nah, ini asuransi dibayar di muka kan golongan harta. B adalah debitnya, berupa bebannya. Maka kita tulis debitnya adalah beban, yaitu beban asuransi. Dan kreditnya yaitu harta. Berarti kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. H berarti angka yang ada di sini sebesar yang hilang. 1.200.000 kan asuransi dibayar di awal bulan Januari. Sekarang 31 Januari, berarti baru berjalan 1 bulan. Yang sudah terlewati itu tadi, 1 bulan dibagi 12, dikali 1.200.000. Maka hasilnya sebesar 100.000. Kita pindahkan 100.000, baik debit maupun kredit. Begini cara menyesuaikan beban dibayar di muka menggunakan metode harta. Kemudian soal terakhir. Sewa dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Kita lihat lagi neraca saldonya. Kita cari sewa. Nah, ternyata tulisannya adalah beban sewa. Beban sewa berarti dia golongan beban. Maka gunakan jurnal penyesuaiannya menggunakan metode beban. Metode beban yaitu BHBB. Ketika menggunakan metode beban, maka debitnya adalah harta. Bentuk harta dari beban sewa itu yaitu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka di posisi debit. B ini kreditnya adalah beban. Metode beban debitnya harta. Kreditnya beban, yaitu kreditnya beban sewa. Maka beban sewanya di posisi kredit sebesar yang belum dilewati. Berarti baru berjalan 1 bulan, padahal dibayar untuk 1 tahun. Berarti yang belum dilewati yaitu 11 bulan. 1 tahun itu 12 bulan, dikali 1.200.000. Dari data yang ada di neraca saldo, maka ketemu 1.100.000. Baik debit maupun kredit itu sama, 1.100.000. Setelah itu jangan lupa dijumlahkan dari atas sampai bawah. Hasilnya pasti sama. 13.300.000 baik di sisi debit maupun di sisi kredit ini sama. Ini adalah tabel dari 6 kolom yang disesuaikan tadi.